Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Delfitra Adha dari kelas 4A dengan NPM 243510753. Ingin melanjutkan membaca atau memberikan buku pada pemrograman web pada bab 3. Sebelumnya kita sudah membahas pada bab 2, sekarang kita masuk pada bab ketiga, yaitu The Art of Styling Modern CSS Layout. Nah, pada capaian pembelajaran pada bab 3 ini adalah memonopoli kendali atas setiap pixel elemen menggunakan pemahaman mendalam tentang the box model, kemudian menghitung dan memprediksi skor spesifisitas CSS untuk memenangkan perang antar selektor, kemudian merancang tata letak satu dimensi yang fleksibel dan rapi menggunakan sistem flexbox. Yang keempat, menggunakan struktur grid dua dimensi yang kompleks untuk desain halaman utama menggunakan CSS grid. Kemudian yang terakhir, menerapkan strategi mobile first dan responsive design agar tampilan aplikasi adaptif di segala ukuran layar. Nah, yang pertama itu kita masuk pada the box model mechanic. Segala sesuatu adalah kotak. Nah, pada konsep ini dikenal sebagai the box model yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Pada setiap elemen seperti sebuah properti seperti di rumah, itu di tengah-tengahnya adalah content area, yaitu rumah itu sendiri tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti weight dan height yang kamu terapkan di CSS. Jika tidak memahaminya, kita akan terus-menerus bingung mengapa elemen tersebut bergeser ke bawah atau mengapa tombol terlihat seperti lebih gemuk dari yang seharusnya. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di halaman rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernafas agar teks tidak menempel sesak di pinggiran. Warna akan meluas hingga menutupi area padding. Atau padding ini bersifat internal. Ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten lainnya. Setelah padding, kita bertemu dengan border, yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumah. Border terletak tepat di antara padding atau halaman dalam dan margin lingkungan luar. Dan ia selalu satu-satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis seperti solid, dashed, dan dotted. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika, dekoratif, atau fungsional seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dan kemudian lapisan terluar yang paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumah dengan rumah lainnya. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk dan berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse, di mana juga dua margin vertikal bertemu. Mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil delay yang terbesar. Namun satu masalah ada pada dalam model standar CSS context box yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika secara default. Jika kamu mengukur weight 100 pixel, lalu menambahkan padding 20 pixel dan border 5 pixel, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150 pixel. 100 tambah 20 kiri, 20 kanan, tambah 5 kiri, dan tambah 5 kanan. Solusi arsitektural modern
Untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi jika kamu set weight 100 pixel, lebar total akan tetap 100 dan browser akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Di era modern, hampir semua firmware, CSS, dan proyek profesional menerapkan riset global, box sizing, dan border box di baris pertama kode mereka. Kemudian yang kedua, CSS spesifikasi, dan the cascade, seni memenangkan perang selektor. Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade atau air terjun berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang tertulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Sistem skor spesifisitas ini sering dianalogikan sebagai aturan kepangkatan dalam militer atau skor ABCD. Di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti H1P, and div yang hanya bernilai 1 poin, 0001. Di tingkat selanjutnya adalah kelas selektor seperti btn, endcard, attribute selektor, dan pseudo class yang bernilai 10 poin, 0010. Jauh di atasnya ada ID selektor seperti header and main yang memiliki kekuatan setara 100 poin, yaitu 0100. Yang paling kuat yang sering kita anggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style yang ditulis langsung ditulis dalam HTML yang bernilai 1000 poin. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling. Karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut dan kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya jika kamu warnai tombol dengan submit btn, color right, blue btn, color blue. Karena 100 poin, ID selalu mengalahkan 10 poin kelas. Ini menciptakan kode yang kaku atau rigid dan sulit dipelihara unmaintainable. Memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifikasitas. Ada satu senjata pemungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa, yaitu important. Menambah important di akhir nilai property akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifisitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Important lain dengan spesifisitas yang lebih tinggi yang memicu lingkaran setan perang nuklir dalam kodemu, maka gunakanlah important hanya dalam keadaan darurat, absolute. Misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan untuk styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifisitas, jika kita juga harus memahami konsep pewarisan, beberapa properti CSS, terutama berhubungan dengan text, color, font, family, length, height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun, properti berhubungan dengan kotak weight, margin, border padding umumnya tidak diwariskan. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit, misalnya border inherit, atau membatalkannya dengan initial atau used. Kemudian kesimpulannya adalah spesifisitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala yang besar. Yang ketiga, kita masuk pada Flexbox System, penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa, melibatkan penyalahgunaan property float and table, yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi.
Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu main axis and cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan seperti teks, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item sepanjang main axis. Misalnya menaruh item di tengah atau menyebarkannya ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu properti alloc item digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flex direction columns. Saat ini terjadi, main axis berubah menjadi vertikal sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal bukan horizontal lagi. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuan melakukan vertical constraint dengan mudah, sesuatu yang menjadi lelucon dalam mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun. Cukup dengan 3 baris kode display flex, justify content, center, alloc item, center. Kamu bisa menemukan atau menempatkan elemen apapun tepat di tengah-tengah induknya, tidak peduli berapa ukuran elemen tersebut. Ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute. Namun, penting untuk diingat bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ia didesain untuk komponen skala kecil untuk menengah seperti navbar, card, from control, atau base atau daftar media. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih seru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas front-end developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja Flexworks untuk menangani item yang meluber ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Yang keempat, masuk pada CSS Grid System, arsitek 2 dimensi. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan tracks menggunakan grid template column dan grid template rows pada elemen induk. Di sini CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang revolusioner bernama FR atau fraction unit. Satuan FR memiliki bagian dari ruang kosong yang tersedia, misalnya grid template column 1 FR dan 2 FR akan membagi kolom menjadi 2, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat dari kolom pertama secara FR dan responsif. Fitur paling arsitek dan intuitif dari CSS Grid adalah Grid Template Arrays. Bayangkan kita bisa menggambar lewat website langsung dalam kode CSS menggunakan teks ASCII atau ASCII. Kamu bisa menamai area gridmu seperti header, sidebar, content, dan footer, lalu menyusunnya dalam properti grid template arrays. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis auto placement algorithm yang sangat cerdas. Jika fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan fungsi min-max dan auto-fit atau auto-fill jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu menulis satupun media query. Selain itu, Grid memecahkan masalah klasik jarak antar elemen dengan properti gap, dulu grip gap. Di masa lalu juga memberi jarak antar kolom. Kita juga menggunakan margin kanan untuk semua elemen kecuali elemen terakhir, last child. Grid juga memungkinkan item saling tumpang tindih overlap dengan sengaja menggunakan nomor baris, line basis placement, dan z-index yang memungkinkan desain kreatif bergaya majalah atau poster yang sebelumnya sangat sulit dicapai di web. Kemudian yang kelima kita masuk pada responsive strategi, desain yang cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam pintar
jam tangan pintar, kulkas, tablet lipat, hingga layar TV raksasa. RWD adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries, media yang mungkin CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu seperti layar min weight atau max weight. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit lalu memaksanya masuk ke layar HP yang kecil, sering menyebabkan performa layout yang pecah. Kita mendesain untuk layar kecil terlebih dahulu secara kode. Ini berarti gaya default kita di luar query adalah tampilan mobile dan kita menggunakan min weight media queries untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Memilih breakpoints atau titik di mana layout berubah adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik. Misalnya 375 pixel untuk iPhone X, iPhone X, atau 768 px pixel untuk iPad. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju container queries atau container. Media query yang memiliki kelemahan besar, ia hanya melihat ukuran viewpoint general browser untuk bukan ukuran tempat komponen itu berada. Selain tata letak visual, strategi responsif juga mencakup tipografi yang cair, fluid typography, menggunakan fungsi modern seperti celan. Kita bisa mengatur ukuran font yang berskala mulus antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logical properties seperti margin inline start daripada margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan LTR, seperti bahasa Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri RTL. Kemudian kita masuk pada yang bagian ke-6, integrasi keislaman pada harmoni keseimbangan dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis Muslim. Dan keindahan itu tidak berdiri sendiri, harus berlandasan pada mizan keseimbangan dan nizam keteraturan. Pada Al-Qamar 49 dengan artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut di layar digital. Konsep the box model, padding, border, margin mengajarkan kita tentang pentingnya hudud atau batasan dan adab etika dalam berinteraksi. Prinsip spesifikasi dan the cascade adalah CSS. Dalam CSS adalah analogi teknis yang menyempurnakan untuk memahami fiqh al-awlawiyat, fiqh prioritas. Dalam CSS aturan yang lebih spesifik ID akan mengalahkan aturan yang umum seperti tag, dan aturan yang datang belakangan akan menimpa yang terdahulu. Seorang muslim yang bijak seperti browser yang merender CSS harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Teknologi responsive design mencerminkan karakteristik Islam yang solih li kulli zaman wa makan, cocok untuk di setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah dan ibarat fiqh muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks tampilan wajah. Sebagaimana Islam tidak membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan Grid adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari al-adl atau keadilan. Lewat
lawan dari adil adalah zolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika menggunakan tabel untuk layout praktik kuno adalah membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainer. Kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk pada kesimpulan, menguasai ruang dan posisi. Berikut ini adalah intisari arsitektural yang harus kita pegang teguh. Yang pertama itu kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang box model. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Resep global, box sizing, border box adalah langkah wajib yang pertama di setiap proyek. Kemudian yang kedua, spesifisitas adalah mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki, kekuasaan, specificity. Kita memahami adalah bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa. Kemudian yang ketiga, flexbox untuk garis, grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan flexbox. Kedua adalah mitra flexbox menguasai penyelarasan satu dimensi untuk komponen mikro, sementara grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktural makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Kemudian yang keempat, responsivitas bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional dengan pendekatan mobile first. Kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambah kompleksitas untuk layar besar. Kemudian yang kelima, logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic number seperti margin left 37 pixel yang rapuh. Sebagai gantinya kita menggunakan unit relatif fungsi count dalam sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tidak terduga. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.